agriculture itu is a future gitu. Ini tuh masa depan gitu. Sekarang itu krisis pangan itu sedang melanda seluruh dunia, Mas. Nah, ini untuk kedepannya pertanian, perikanan, peternakan itu akan jadi masa depan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendra Pamungkas. Saya salah satu anggota dari kelompok Gemati Farm yang berlokasi di Mertan Paremono, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kami melakukan usaha budidaya pembesaran ikan, khususnya ikan lele. Nah, ini kami sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun dan berawal dari 1 kolam, sekarang sudah memiliki hampir 16 kolam. Proses kami menekuni usia budidaya lele ini sebenarnya secara tidak sengaja, Mas. Jadi kami waktu itu awal COVID, jadi remaja itu kegiatan mostly di rumah ya. Ada yang work from home, ada yang sekolahnya tuh di rumah. Jadi kita berkumpul untuk mencari suatu kegiatan yang positif. Akhirnya ada warga yang menawarkan ada 1 kolam yang terbengkalai, tidak dikelola, akhirnya diserahkan kepada kami. Awalnya itu 1 remaja keseluruhan, 1 RT itu kami mencoba budidaya. Lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, namanya kelompok selalu ada seleksi alam. Akhirnya sampai sekarang yang menekuni secara total itu ada ber-8, Mas. 8 orang. Sehingga kita kukuhkan sekaligus ke Dinas Perikanan sehingga terbentuk sebuah kelompok budidaya ikan yang namanya Gemati Farm. Oh, ini dulu cuma pekarangan biasa yang penuh dengan rumput liar yang tidak terawat. Akhirnya kami mulai dari sana 1 kolam tanah, itu 1 kolam tanah menggunakan sumber airnya air sungai, yang ini adalah sungai irigasi yang paling akhir. Dulu awal mulanya itu kami sering sekali ke sumber air yang di atas itu untuk mengalirkan airnya, karena ini kalau tidak musim penghujan ini mati, aliran sungai ini mati. Untuk sekarang alhamdulillah kami ada modal yang terkumpul, akhirnya kami membuat sumur sebagai sumber air. Namanya usaha pasti menemui kendala. Yang pertama, kami kendala di budidaya, karena terus terang kami remaja ini tidak punya ilmu apa-apa. Kita otodidak, pure belajar cuma dari YouTube, melihat konten-konten yang seperti minyak mas ini. Lama-kelamaan kami paham karakter ikannya, kami paham keinginan ikan itu seperti apa, habitat yang baik bagaimana, air yang bagus agar efektif pakannya seperti apa. Itu kami belajar pelan-pelan sampai ketemu dan sudah melakukan beberapa kali siklus, dan untung dikit kami kumpulkan, tidak langsung kami bagikan. Dari modal-modal yang terkumpul itu kami gunakan untuk mengembangkan penambahan kolam. Nah, itu untuk kendala di budidaya itu biasanya kalau untuk lele itu kalau musimnya tidak bagus atau kurang bersahabat itu sering gampang terkena penyakit. Yang utamanya yang paling ngeri itu Aeromonas. Penyakit Aeromonas itu ketika 1 kena dan tidak segera ditanggulangi itu bisa menyebar sebegitu cepat dan bisa menyebabkan kematian massal. Nah, itu yang membuat kita para petani ini merugi. Kalau kendala dalam bidang kelompok ya, namanya remaja itu kita kadang punya ego masing-masing, jadi ada konflik dikit, tapi selalu kita selesaikan dengan cara musyawarah. Atau juga kalau misalkan lagi bosen, nah itu kita harus pinter-pinter gimana caranya agar menarik hati mereka lagi agar mau ngumpul. Nah, itu salah satunya dengan berwisata bareng, atau bisa juga kita camping sambil makan-makan seperti mas dengan menggunakan uang kas kami. Untuk sistem manajemen kami menggunakan SOP.
selalu, sehingga ketika satu orang tidak bisa datang atau tidak bisa mengontrol, itu otomatis yang lain tetap bisa mengikuti karena kita sudah menggunakan SOP atau standar operasional prosedur. Contohnya seperti penyiapan air kolam, nah, itu kita sudah bukukan itu, sehingga yang lain tinggal mengikuti saja. Termasuk dalam manajemen keuangan. Keuangan juga kita terbuka, transparan. Sekarang kita setiap transaksi tercatat, dan namanya udah modern Mas, kita pakainya Google Spreadsheet yang semua bisa membuka, bisa mengakses, dan itu lebih sangat bisa menanggulangi konflik yang akan terjadi. Proses sampai terbentuk Gemati Farm yang solid ini tentu tidak mudah. Pada awal mulanya yang sangat membantu kami tentu ada forum remaja RT. Itu di sana kita selalu floorkan, kita tawari teman-teman yang emang berminat serius untuk bergabung, dan kami selalu terbuka. Karena di sana emang kita khususkan satu kolam yang itu untuk trial Mas, untuk trial ketika nanti ada generasi berikutnya, anak-anak kecil yang pengen tertarik, itu pasti kita ajak sampai nanti benar-benar yang komit, yang mana yang akan bergabung menjadi Gemati Farm ini. Kan karena emang visi misi kami itu adalah membangun mental anak-anak muda ini untuk mau berwirausaha. Di situ kita kenalkan, kita ajarkan bagaimana manajemen yang bagus, manajemen usaha, keuangan, dan juga lain-lain, sehingga anak-anak ini nantinya punya bekal Mas, punya bekal ke depan untuk bisa mandiri. Bahkan kita memiliki visi yang panjang, ingin mengembangkan model ini agar bisa membantu masyarakat sekitar. Jadi karena ternyata untuk budidaya lele itu komunitasnya sangat luas, segmen-segmen usahanya tuh masih banyak yang bisa dimasuki. Seperti kalau di sini kan hanya pembesaran, ternyata dari pembesaran itu nanti masih ada pengolahan dan juga pemasaran. Di bawahnya itu masih ada pendederan dan juga masih ada pembibitan. Di bawahnya pembibitan masih ada budidaya cacing sutra yang semuanya saling berkesinambungan membentuk suatu komunitas yang besar. Itu kalau bisa kita kelola sendiri sini dan melibatkan masyarakat sekitar, itu sangat bagus untuk memandirikan dan membantu perekonomian mereka Mas. Saya background pendidikannya itu malah nggak nyambung Mas. Saya pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas di Magelang ya. Ya mungkin karena saya dulu senangnya berorganisasi Mas, senangnya aktif dulu saya di BEM, dan akhirnya terbawa Mas, ketika saya di masyarakat, saya harus, keinginan pribadi saya harus bisa membantu. Kalau tidak bisa membantu, paling nggak merepotkan lah. Syukur-syukur bisa membantu, mengajak semua untuk bisa sama-sama, ayo kita memajukan dari lingkup terkecil dulu, dari RT aja. Saya nggak muluk-muluk, dari RT aja semua ikut merasakan manfaat dari Gemati Farm ini. Saya sudah senang Mas. Untuk saat ini Gemati Farm hanya berfokus pada pembesaran aja. Jadi kita membeli bibit ukur yang udah siap untuk dibesarkan, yaitu biasanya kami ambil itu di ukur 68 atau 79. Untuk modelnya ini lucu nih Mas. Awal mulanya itu dulu waktu Covid itu kita remaja itu berinisiatif untuk meminta warga dengan cara mengumpulkan uang jimpitan yang kita biasanya itu iuran yang cuma Rp500.000 setiap hari kita kumpulkan. Itu terkumpul 2 juta, dan udah kita minta izin ke bapak-bapak, ibu-ibu dalam forum besar untuk mempergunakan uang ini untuk digunakan budidaya lele. Itu pro kontra Mas, itu ada pro kontra yang ini, tapi kita tetap maju, kita buktikan, dan ternyata berhasil. 1 kali 2 kali bagus Mas. Kalau untuk bibit sendiri, kami karena perjalanan ya, kita coba sana sini Mas, sampai ketemu yang cocok settle dengan jenis ini, dan juga dengan pemijah yang ini, yang sekarang itu kita gunakan. Nah itu kita udah sekarang ini sudah settle. Tadinya juga 2 tahun itu kami emang cocok nggak cocok, kadang di sini bagus, di sana nggak bagus, jadi naik turun gitu, nggak bisa yang stabil. Nah, ini baru kita temukan bibit yang cocok di kami. Jadi emang nggak bisa kita menyalahkan bibit sana bagus, sana nggak bagus, nggak bisa kita ngejat seperti itu, karena emang cocok-cocokan ya, istilahnya pulung kalau di Jawa itu. Karena waktu itu 2 juta itu ternyata nggak cukup Mas untuk pembelian pakan. Kita beli bibitnya itu 2000 ekor, pakannya ternyata cuma mampu
separuhnya. Jadi separuhnya lagi ini harus kita putar otak. Jadi kita rame-rame dulu itu mencari pakan alternatif seperti keong sawah, seperti khusus kita nyari ke pasar yang emang gratis. Dari situ keuntungan pelan-pelan kita kumpulkan sehingga beberapa kali siklus itu udah jalan dan keuntungannya ada. Itu kita berani menambah kolam, Setelah itu karena bisnisnya jalan dan model manajemennya bagus, ada yang tertarik untuk invest, terutama yang punya lahan waktu itu. Yang punya lahan invest, akhirnya kita pakai sistem bagi dua keuntungan bersihnya maksudnya. Nah, sering berjalannya itu banyak yang ingin mas, yang ingin masuk, sampai kita stop dulu. Sampai sekarang kita stop dulu, kita jalan dengan yang ada ini. Total ada 16 kolam. Alhamdulillah kita sudah bisa menciptakan siklus seminggu sekali panen, dan alhamdulillah kita punya bakul tetap. Untuk manajemen tata kelola dan perawatan ikannya jelas berbeda. Untuk di kolam tanah lebih simpel mas, lebih simpel karena di sana banyak mikroorganisme alami yang membantu tumbuh kembang ikan. Tapi ketika di kolam terpal itu ternyata nggak bisa karena dia nggak ada yang membantu. Kita harus ciptakan. Jadi kita rekayasa kolamnya sedemikian rupa sehingga bisa untuk menumbuhkan ikan itu dengan optimal. Jadi kita ada pemberian bakteri, pemberian kapur dolomit untuk menjaga pH agar stabil, pemberian garam agar tidak penyakit itu tidak gampang menular, seperti itu mas. Dan juga kita menggunakan teknologi sekarang ini untuk ketebaran padat. Ini satu kolam D3 itu rata-rata kita isi minimal 3000 ekor. Nah, itu kita pakai sistem kocor. Jadi airnya ini mengalir hampir 24 jam mas. Saat-saat tertentu aja kita matikan. Untuk ikan agar optimal, intinya kan karena di kolam terpal itu kan menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman buat ikan agar dia bisa menyerap pakan, atau kita kan pakai pakannya full pellet mas. Sebisa mungkin bagaimana agar ikan itu bisa menyerap pakan itu menjadi daging gitu. Termasuk kenapa kita pilih kolam bundar itu kan dibandingkan yang kotak. Itu kalau kolam bundar itu kita membuat sebuah putaran ya, airnya itu kita pancurkan ke samping agar dia memutar sehingga ikan-ikan itu aktif. Yang terpenting adalah saat sebelum pemberian pakan itu kita buang amoniaknya yang ada di dasar yang mengendap itu, terus kita ganti dengan air baru. Begitu udah kembali ke rata-rata air yang semula, itu baru kita kasih pakannya. Pakan itu kita menggunakan pakan yang kadar proteinnya tinggi, yang di atas 30% mas. Karena jangan sampai kita mengeluarkan uang tapi tidak menjadi daging gitu loh. Dulu kita pernah juga mengalami itu karena kita pernah coba pakan mandiri, emang harganya lebih murah mas. Tapi begitu dipanen ternyata tidak cocok antara pelet kilogramnya yang dikeluarkan dengan hasilnya, itu nggak match gitu. Padahal yang idealnya itu 1 kilogram pakan itu jadi 1 kilogram daging. Dari situlah margin keuntungan itu kita dapat. Kalau untuk pembesaran itu kita ibaratnya ya jual pelet sebenarnya. Kita cuma ngambil margin per kilo pakan yang kita keluarkan gitu. Karena misalkan harga lele 19.500, harga peletnya 13.000, itu dipotong operasional, ABK dan lain-lain, itu marginnya itu paling hanya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Ini tinggal kalikan aja kamu panen berapa. Ya, untuk satu kolam di Gemati Farm itu kita tebar 3.000 ekor. 3.000 ekor dari bibit ukur 68 atau 9 bibit, itu harganya udah 300 sampai 350 rupiah. Ya, kalikan 3.000 aja udah ketahuan, katakanlah 1.050.000 itu untuk modal bibit. Nah, modal yang paling berat, yang paling besar itu di pakan mas. Di pakan itu bisa sampai 75% sendiri dari modal utama. 3.000 itu kita target itu maksimal 10 itu udah keluar. Jadi kadang 7 sak pelet itu kita udah panen pertama. Karena kalau tidak, lele itu tidak seragam mas. Pasti ada yang makannya cepat, lahap, ada yang makannya pelan-pelan. Nah, itu bikin ukurannya itu pasti nggak seragam. Nah, itu kita harus survei, itu kita harus survei pasar,
marketnya itu dia minta yang sekilo isi berapa ya, itu yang kita buat. Jangan sampai kita membuat sendiri gitu. Jadi kita harus survei pasar, yang paling laku yang mana, yaitu yang kita buat. Jadi kita ngikut pasar aja. Oh, satu kolam ini rata-rata ini omsetnya 6 jutaan mas, 6 jutaan satu kolam. Seminggu itu kita bisa panen 2 kolam. Jadi kalau udah 4 minggu ya kalikan 4 kali 2 lah, 8 kali 6 ya sekitar 40 jutaan. Nah, dari sebelum tebar bibit itu air harus kita olah dulu mas, harus kita bentuk dulu ekosistem airnya. Ciri-cirinya yang berarti udah ada hewan-hewan air seperti cacing, seperti jentik nyamuk, itu udah ada. Caranya adalah dengan, kalau di kolam terpal ini kita netralkan air yang baru ini, kita netralkan menggunakan PK mas kalau kita, atau kalium permeganat, warnanya ungu, itu bisa dibeli di mana saja. Nah itu kita pakai dengan dosis 3 gram per meter kubik. Kalau ini ada 6 meter kubik volumenya, jadi kita pakai 6 kali 3 yaitu 18. Kasih PK seharian 24 jam, kita diamkan sampai mengendap. Kemudian pemberian garam di pagi hari. Siang harinya kita kasih NPK sedikit saja, 3 sendok teh gitu ya. Baru malam harinya kita kasih probiotik. Di pasarnya itu E4 yang perikanan, warnanya pink, itu dikasih molase, tapi kita fermentasikan dulu selama 24 jam di dalam wadah yang tertutup rapat. Nah setelah itu jadi, kita diamkan selama 4-5 hari. Kita lihat air itu apakah sudah ada hewan-hewan airnya. Ketika sudah, berarti itu tanda ketika bibit siap ditebar. Setelah kita tebar, kita puasakan selama 12 jam. Karena ikan itu akan makan cacing-cacing dan jentik nyamuk yang ada di kolam yang sudah kita ciptakan tadi. Nah setelah itu baru pemberian pakan pertama, itu jangan langsung banyak. Air juga jangan mengalir dulu mas kalau untuk tebar bibit awal. Diamkan selama 2-3 hari, setelah itu baru dibuang amoniaknya, baru kita alirkan pelan-pelan. Untuk bibit kuncinya di 3 S sih mas. S yang pertama itu seumuran, S yang kedua seukuran, dan seinduk. Nah ini yang paling sulit. Kita tahu seinduk itu dari mana kalau kita tidak datang ke pemijahnya langsung. Yang penting ikan sehat dan juga makannya lahap. Itu aja kok kuncinya. Mau ada yang mau warna merah, mau jadi hijau atau jadi coklat, itu buat kami nggak jadi masalah. Harapan ke depan memang kita ketika udah di level tertentu yang udah jalan pembesarannya ini, kita akan merambah ke pemasaran atau pengolahan, nanti juga ke bawah juga akan bikin bibit sendiri nantinya, biar bisa lebih kontinu. Agriculture itu is a future gitu. Ini tuh masa depan gitu. Sekarang itu krisis pangan itu sedang melanda seluruh dunia mas. Nah, ini untuk kedepannya pertanian, perikanan, peternakan itu akan jadi masa depan yang bagus. Sekarang kan kita juga berusaha merubah image lele ya. Lele yang dulunya dikasih pakan, mohon maaf, kotoran-kotoran, sekarang udah kita budidaya dengan modern. Kita dengan pakan yang bersih, dengan pakan yang pabrikan, dengan bahan-bahan yang berprotein tinggi. Itu jelas akan menghasilkan kualitas daging yang kadar proteinnya juga tinggi. Yakin dengan tekad yang kuat ya. Ketika kita yakin, itu semua berjalan juga dibantu oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi tetap learning by doing. Jangan terlalu banyak masukan ini tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa, itu jangan. Kalau di lele itu kamu harus learning by doing, karena nggak ada yang pintar di sini tuh. Semua ini kita itu berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, jadi kita harus belajar terus. Ya, untuk yang mau belajar, yang dekat silahkan merapat. Udah banyak teman-teman dari bahkan luar kota, kemarin yang terjauh dari Bekasi, ada yang main ke sini. Ya monggo silahkan, lokasinya ada di Gmaps Kolam Lele Remaja 03, atau bisa juga DM melalui TikTok di @gematifam, atau bisa juga ke WA kami di 0895 3043 1591. Dari kami Gematifam ingin mengucapkan terima kasih banyak atas liputannya dari Jejak Rezeki. Semoga makin sukses dan maju. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya di Jejak Rezeki. Terima kasih dari saya Windra Pamungkas. Saya Hri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.